Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Loga Omar Batuta dari kelas SKU 7. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester Deep Learning untuk Computer Vision. Adapun dataset yang saya gunakan yaitu Smoker Detection Image Classification Dataset yang saya temukan di Kaggle. Nah, dataset ini berisi 1120 gambar yang sudah terbagi menjadi dua kelas. Nah, di dataset ini terdapat tiga folder, yaitu folder testing, training, dan validasi. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, saya memanggil fungsi import beberapa library seperti NumPy, Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan TensorFlow. Serta saya impor sklearn matrix untuk mengimpor classification report dan confusion matrix. Oke. Selanjutnya yaitu mulai untuk memanggil dataset. Nah, em, saya saya mengupload dataset smoking tersebut ke dalam Google Drive. Sehingga saya harus melakukan mounting di Google Drive agar dataset dapat diakses ke Google Colab. Kemudian mendefinisikan path folder untuk data training. Kita contohkan seperti ini, bahwa data train berada di Google Drive. Seperti ini, content, drive, my drive, smoking. Kemudian di dalam folder smoking ada lagi folder training. Begitu juga untuk validasi maupun testing. Oke, kita langsung saja ke bagian Exploratory Data Analysis atau IDE. Nah, oke. Jadi yang pertama-tama, sintaks ini berfungsi untuk memproses dataset dengan membaca setiap file gambar, menentukan label berdasarkan nama file, lalu menyusun DF atau data frame. Nah, DF ini berisi ya seperti pad gambar, label, dan kelas ID. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bawah. Nah, di bawah ini yaitu statistik dasar. Nah, dia ini berfungsi untuk menampilkan jumlah data pada train, validasi, dan tes. Lalu menghitung persentase masing-masing dataset terhadap keseluruhan. Nah, di sini terdeteksi bahwa data train ada 716 dengan persentase hampir 64%. Kemudian data validasi sekitar 180 gambar dengan persentase 16%. Dan yang terakhir data tes sebanyak 224 dengan persentase 20%. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu di sini sintaks ini berfungsi untuk membuat data frame kosong untuk train, validasi, dan tes. Lalu mengisinya dengan beberapa informasi yang kita perlukan seperti pet gambar, label, maupun kelas. Nah, di sini kita menggunakan fungsi proses dataset. Di sini berfungsi agar seluruh dataset itu siap dipakai untuk tahap em, maupun analisis ataupun pelatihan model. Nah, oke. Setelah kita mendefinisikan menggunakan proses dataset, di sini kita menampilkan contoh 5 baris pertama untuk data frame, baik itu training, validasi, dan tes. Nah, kita contohkan di data train. Nah, terlihat bahwa data eh, dari output train, setiap baris ini berisi 5 gambar pet dengan label not smoking. Nah, dengan label not smoking dan class ID yaitu 0. Jadi bisa dipastikan dataset sudah terbaca sesuai format yang kita inginkan. Begitu juga untuk validasi maupun data tes. Oke, selanjutnya bagian sintaks ini
kita menampilkan grafik untuk penyebaran kelas untuk dataset training, validasi, dan tes dalam satu figur atau dalam satu baris ini. Nah, dari chart ini, dari data sebaran ini, kita bisa melihat apakah jumlah apakah jumlah gambar antara kelas not smoking dan smoking itu seimbang atau masih timpang. Nah, kalau dari gambar yang kita lihat ini, ketiga grafik ini menunjukkan keseimbangan data baik training, validasi maupun tes. Oke. Nah, ini sintaks ini kita menampilkan beberapa contoh gambar secara acak pada dataset training. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa isi data benar-benar sesuai labelnya. Contohnya ini smoking, not smoking, smoking, dan sepertinya kalau dilihat ini benar-benar sesuai dengan isinya. Oke, kita lanjut ke bagian model dan pelatihan. Oke, jadi kita mulai ke model dan pelatihan. Jadi kedua sintaks ini bertujuan untuk mengatur ukuran gambar dan batch ke dalam proses training. Lalu menyiapkan image data generator untuk membaca data train, validasi, dan data tes sebelum kita masukkan ke dalam model. Nah, jadi setelah kita em, menyiapkan proses em, mengatur ukuran gambar ini, kita mulai menjalankan data generator. Nah, jadi sintaks ini maksudnya adalah untuk membuat data generator baik data train, validasi maupun tes dengan membaca pet gambar dan label dari data frame, lalu mengubahnya menjadi batch siap pakai. Nah, di sini terlihat contoh eh, ba- em, pada folder ini berhasil mendeteksi 716 gambar untuk data train, 180 gambar untuk data validasi, dan terakhir 224 gambar gambar tes. Oke, jadi setelah kita menjalankan data generator, di sini saya em, melakukan pengecekan ulang visual dataset. Saya melakukan ini dengan tujuan untuk em, mengecek ulang setelah masuk ke generator sebelum model dilatih agar bisa dipastikan bahwa proses membaca dataset sudah benar. Contohnya seperti ini. Oke, jadi kita lanjut. Nah, di bagian ini kita menentukan bentuk input gambar yang nanti diterima oleh model dan menghitung jumlah kelas dari dataset sebagai acuan output layer pada model. Oke, nah jadi selanjutnya itu kita sudah mulai membangun membangun model MobileNet V2. Jadi tahap ini kita membangun arsitektur model dengan memanfaatkan MobileNet V2 sebagai base model atau fitur extractor. MobileNet V2 ini saya pilih karena sudah dilatih untuk jutaan gambar. Sehingga menurut saya ini sudah sangat bagus untuk mengenali fitur visual. Namun tetap ringan, cepat, dan efisien. MobileNet V2 ini cocok untuk dataset yang berukuran kecil maupun menengah. Nah, setelah mula-mula kita membangun model MobileNet V2, lalu kita lanjut untuk beberapa komponen penting seperti batch normalization, yang dimana fungsinya untuk menjaga nilai tetap stabil selama training. Kemudian lanjut ke dance, lalu eh, drop, lalu drop out, dan yang terakhir dance 6 kelas.
yaitu untuk layer output untuk menentukan probabilitas setiap kelas. Nah, oke, setelah kita mulai membangun model, kita sudah mulai bisa membangun eh, training model. Nah, jadi di bagian ini kita menjalankan proses pelatihan model selama 30 epoch menggunakan data training dan mengevaluasinya setiap epoch dengan validation data untuk melihat perkembangan performa model dari waktu ke waktu. Oke. Nah, bisa dilihat saya sudah menjalankan eh, model ini sebanyak 30 epoch. Oke. Nah, setelah ini, setelah berhasil menjalankan 30 epoch, di sini saya em, mulai membangun plot atau membangun grafik hasil dari pelatihan model selama 30 epoch sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, grafik sebelah kiri menunjukkan loss, sementara grafik sebelah kanan menunjukkan akurasi. Nah, kita mulai dulu dari grafik loss. Kalau kita praktikkan, baik data training, data training loss maupun validasi loss, ini nilainya sama-sama turun seiring bertambahnya epoch. Artinya setiap kali model belajar, kesalahannya semakin berkurang. Polanya juga cukup rapih, tidak terjadi lonjakan drastis yang menandakan model itu bingung atau overfitting. Nah, pada akhir training, ini nilai lossnya mungkin berada di sekitar 0,4 mungkin. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa model sudah bisa membuat prediksi dengan cukup baik. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik sebelah kanan, yaitu grafik akurasi. Nah, di sini kelihatan bahwa akurasi training dan validasi sama-sama tinggi. Kira-kira berada di rentang 80 atau bahkan sampai 95%. Yang lebih penting lagi, garis training dan validasi ini saling mengikuti, tidak jauh menyimpang. Nah, ini pertanda bagus karena kalau training jauh lebih tinggi daripada validasi, berarti model overfitting. Tapi di sini terlihat keduanya stabil dan cukup dekat. Jadi, model bisa digeneralisasi dengan baik ke data yang belum pernah dilihat. Jadi, kesimpulannya dari kedua grafik ini, proses training berjalan stabil, model belajar secara bertahap tanpa overfitting, dan performanya di validasi dataset juga konsisten tinggi. Hal ini menandakan bahwa arsitektur MobileNet V2 ini yang digunakan sudah tepat untuk kasus klasifikasi smoker atau perokok dan bukan perokok. Nah, oke, setelah kita melihat grafik ini, kita lanjut ke bagian evaluasi dan analisis. Oke, oke. Bagian evaluasi dan analisis. Jadi, di sini kita sudah mulai membuat confusion matrix dan membuat classification report. Nah, di sini kita membuat confusion matrix dan di sini membuat menghitung classification report. Jadi, kita harus tahu seberapa bagus performanya ketika diuji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi, kita mulai dari classification report dulu. Nih, di sini ada 4 metrik penting: precision, recall, F1 score, dan support. Nah, untuk kelas not smoking, model mencapai nilai presisi 0,93, di mana artinya dari semua orang yang diprediksi not smoking, 93% benar-benar tidak merokok. Sementara recall-nya itu 0,90. Jadi masih ada sebagian kecil sebenarnya yang sebenarnya itu tidak merokok, tapi model
salah tebak sebagai perokok. Nah, sebaliknya, untuk kelas smoking, untuk kelas smoking itu recallnya tinggi, yaitu 0,93. Nah, bisa dibilang model ini hampir selalu berhasil untuk mengenali orang yang benar-benar merokok secara keseluruhan. Akurasi model berada di angka 0,92 atau jika dipersentasekan menjadi 92%. Hal ini menunjukkan performanya cukup solid. Nah, untuk memvisualisasikan hasilnya, kita lihat hasilnya itu di confusion matrix. Oke. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa model memprediksi 101 orang not smoking dengan benar, tapi salah pada 11 orang yang sebenarnya tidak merokok, namun terdeteksi sebagai perokok. Untuk kelas smoking, untuk kelas smoking, model ini berhasil mengenali 104 orang dengan benar, dan hanya salah pada 8 orang saja. Jadi, kesalahan terbesar itu ada pada ketika orang yang tidak merokok tetapi dikira merokok. Namun hal ini bisa dibilang tetap dalam batas yang wajar. Jadi secara keseluruhan maupun dari classification report dan confusion matrix, kita bisa menyimpulkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dan seimbang dalam membedakan perokok dan bukan perokok. Tidak ada tanda overfitting, performa antar kelas juga hampir seimbang, dan akurasinya cukup tinggi untuk ukuran dataset ini. Jadi model sudah siap dipakai untuk tahap deployment atau bisa dibilang pengujian yang lebih lanjut. Nah, oke, jadi sekarang kita akan menampilkan beberapa contoh gambar dari dataset pengujian ini dengan label actual dan label predicted. Nah, jadi di bagian ini kita akan melakukan evaluasi model secara visual. Nah, di tahap ini kita benar-benar melihat gambar asli dan membandingkan label aslinya dengan hasil prediksi model. Oke, bisa dilihat rata-rata model berhasil mengklasifikasinya dengan benar. Kita ambil contoh sedikit seperti ini. Orang ini gambar aktualnya itu tidak merokok dan prediksinya benar tidak merokok. Sebelahnya juga ini terlihat gambar orang yang sedang merokok dan diprediksi merokok sehingga hasilnya benar. Tetapi ada juga beberapa yang tidak sesuai seperti ini. Nah, pada data ini terlihat sebenarnya dia tidak merokok, tetapi terprediksi merokok. Dan juga be- contoh gambar seperti ini. Gambar sebenarnya dia ini merokok, tetapi diprediksi tidak merokok. Jadi kita langsung ke bagian kesimpulan. Oke, jadi kesimpulannya yang saya dapat adalah yang pertama, model Mobile Net V2 berhasil melakukan klasifikasi untuk smoking dan not smoking dengan akurasi sebesar 92%. Nilai precision juga mencapai 0,93 untuk kelas not smoking dan 0,90 untuk kelas smoking. Kemudian untuk nilai recall-nya sebesar 0,90 pada kelas not smoking dan 0,93 pada kelas smoking. Dengan F1 score rata-rata 0,92. Nah, berdasarkan confusion matrix yang kita lihat tadi, model berhasil mengklasifikasikan 205 dari 224 sampel dengan benar. Sedangkan kesalahan klasifikasi hanya terjadi 19 kali. Nah, lalu grafik loss dan akurasi menunjukkan pola pembelajaran stabil tanpa indikasi overfitting serius, yang berarti model dapat melakukan generalisasi dengan baik pada data baru. Nah, tetapi ada pun saran pengembangan atau mungkin saran perbaikan dari saya, yaitu yang pertama, training, penambahan data training khususnya pada sampel yang sulit, misalnya gambar yang buram, pencahayaan rendah, atau gestur wajah lainnya. Kemudian hyperparameter tuning lebih lanjut,
seperti jumlah neuron pada dead layer-nya, learning rate atau dropout, dan yang terakhir mungkin eksperimen tipe augmentasi citra ini lebih beragam. Ya, misalnya random brightness ataupun random zoom untuk memperluas kemampuan generalisasi. Oke, saya rasa sekian video dari hasil presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.